Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Mulya Sugiharto. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SHSEMM. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan satu pembahasan mengenai microfinance. Nah, di sini pengertian microfinance yaitu microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa anggunan. Nah, di sini ada definisi keuangan mikro menurut Asian Development Bank. Keuangan mikro sebagai penyedia layanan keuangan yang seluas-luasnya seperti deposito, pinjaman, jasa pembayaran, transfer uang, dan asuransi bagi masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah serta kepada usaha-usaha kecil mikro. Nah, di sini ada dasar hukumnya yaitu menurut Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK, keuangan mikro atau microfinance memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya yaitu sebagai berikut. Di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau Undang-Undang LKM. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro. Nah, yang ketiga adalah Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan COJK nomor 29/COJK.05/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. Keempat yaitu ada Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan POJK antara lain POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro. Yang keduanya yaitu ada POJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga mikro. Nomor 3 POJK nomor 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Nah, di sini ada peran microfinance ya teman-teman. Berdasarkan Otorisasi Jasa Keuangan OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro atau LKM antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat ya, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber pendanaan kredit microfinance. Di sini ada 5 sumber pendanaannya, yaitu yang pertama dana Pemda yang bersumber dari APBD. Nah, yang kedua ini ada dari pihak ketiga atau masyarakat. Yang ketiga yaitu dana cadangan perbankan. Yang keempat yaitu dana Pemda yang bersumber dari APBD. Dana dari pihak funding atau donatur lainnya. Nah, yang kedua ini ada suku bunga microfinance ya. Perhitungan bunga kredit microfinance bersifat sistem flat atau rate ya. Bentuk perhitungan secara flat rate telah kita bahas pada bab sebelumnya. Diterapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. Nah, di sini ada prinsip pemberian kredit microfinance. Nah, di sini bersifat umum atau bersifat keseluruhan ya untuk semua pihak, siapa saja yang
layak untuk menerima kredit microfinance akan memperolehnya. Yang kedua itu bersifat individual. Bersifat individual artinya kredit ini akan diberikan secara individu dengan melihat kelayakan individu tersebut dalam menerima dan mengelola kredit. Yang ketiga ini yaitu bersifat selektif. Nah, bersifat selektif artinya keputusan dilakukan secara sangat hati-hati atau prudent, yaitu sebagaimana prinsip dalam dunia perbankan, the prudential principle of banking. Nah, di sini ada definisi lembaga penjamin kredit atau LPK. Nah, lembaga penjamin kredit atau LPK merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencarikan solusi bagi mereka yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak, dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable atau layak memperoleh pinjaman. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis skema penjaminan kredit. Nah, yang pertama ini ada direct model and indirect model, yang kedua individual model dan portfolio model. Nah, yang ketiga ini funded model dan unfunded model. Yang keempat yaitu open model dan target close model. Yang kelima yaitu ex ante model dan ex post model. Yang keenam intermediary model. Nah, yang selanjutnya yaitu keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit. Yang pertama, penjaminan kredit dapat menurunkan moral hazard. Yang kedua, debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kreditnya memungkinkan untuk diterima. Yang terakhir, berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih tak akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata lain, nama baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. Nah, bagaimana sih tantangan microfinance ini? Yang pertama, lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informal. Yang kedua, lebih mengendalikan jasa simpan informal. Yang ketiga, rendahnya kualitas SDM atau sumber daya masyarakat. Rendahnya kualitas SDM mempengaruhi akses penyuluhan terkait peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Nah, di sini ada contoh kegiatan microfinance. Adapun bentuk badan hukum dari microfinance atau LKM sebagai berikut. Yang pertama itu ada lembaga formal, yang kedua lembaga semi formal, dan yang ketiga lembaga non formal. Nah, ketiga lembaga tersebut selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa microfinance atau LKM. Contohnya sebagai berikut. Pertama ada Bank Desa, yang kedua ada Bank Kredit Desa atau BKD, yang ketiga Lumbung Desa, yang keempat Kredit Usaha Rakyat Kecil Kurkaya, yang kelima Bank Karya Produksi BKPD, yang keenam Baitul Tanwil Muhammadiyah BTM, yang terakhir Bank Kredit Kecamatan atau BKK. Nah, kerjasama lembaga keuangan Miko Australia Indonesia. Nah, di sini Bambo Microcredit atau yang biasa disebut dengan Bambo menjadi salah satu lembaga keuangan mikro asal Australia Barat yang aktif dalam membangun interaksi positif dengan Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro, Bambo menyediakan pinjaman tanpa bunga, pembayaran yang fleksibel, terjalinnya hubungan dengan komunitas lokal, biaya operasionalnya rendah, penggunaan dana sumbangan secara maksimal, koneksi Australia-Indonesia, serta donasi yang digunakan berulang kali saat pinjaman dilunasi.
Sekian presentasi dari saya. Bila masih ada kesalahan dalam ucapan atau pemaparan materi, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.